Iran kembali membuat Timur Tengah panas setelah melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu disebut sebagai balasan atas gempuran Amerika Serikat dan Israel terhadap posisi Iran, sekaligus pesan bahwa Teheran belum kehilangan daya pukulnya. Namun yang membuat situasi makin berbahaya, aksi ini terjadi ketika jalur negosiasi masih dibuka untuk meredakan perang dan membahas masa depan konflik kawasan. Satu serangan saja bisa mengguncang meja diplomasi. Pertanyaannya, apakah Iran sebenarnya tidak kapok menantang Amerika Serikat meski dibantu Israel? Dan bagaimana negara ini bisa setangguh itu menghadapi kekuatan sebesar Amerika di tengah tekanan militer yang terus mengepungnya? Sebelum bicara tentang misil, drone, atau pasukan bersenjata, ada satu faktor yang membuat Iran sangat sulit ditekan, bentuk negaranya sendiri. Iran berdiri di atas daratan tinggi Iran yang luas, dan pegunungan Zagros menjaga sisi barat, dan pegunungan Elburz membentang di utara. Di antara gunung, gurun, dan jarak wilayah yang panjang, negara ini seperti memiliki tembok alami yang menyulitkan serangan dari luar. Keunggulan itu makin kuat karena fasilitas militer dan aset strategis Iran tidak terkumpul di satu pusat. Banyak yang disebar di wilayah terpencil, termasuk kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Karena itu, serangan udara modern sekalipun belum tentu mampu mematikan seluruh kemampuan pertahanan Iran dalam satu gelombang. Musuh harus menyerang banyak titik sekaligus dengan resiko logistik, intelijen, dan politik yang tidak kecil. Iran juga memegang pesisir utara Selat Hormuz, salah satu jalur paling penting bagi perdagangan energi dunia. Posisi ini memberi Teheran kartu strategis besar, sekaligus menjelaskan mengapa geografi selama berabad-abad menjadi pelindung penting bagi Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, sorotan dunia kembali mengarah ke Teheran. Ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat Timur Tengah berada semakin dekat dengan eskalasi yang lebih luas. Yang membuat situasi ini ramai diperdebatkan, sejumlah laporan menyebut serangan Iran merusak fasilitas militer Amerika di kawasan. Kerusakan itu disebut mengenai hanggar pesawat, barak pasukan, depot bahan bakar, hingga sistem radar dan komunikasi. Skalanya dinilai lebih besar dari pengakuan resmi yang selama ini muncul. Dari sini banyak pengamat mulai membaca ulang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Washington dan sekutunya berusaha menunjukkan situasi tetap terkendali, tetapi tanda-tanda di lapangan memberi kesan berbeda. Di Eropa, kritik juga mulai terdengar. Kanselir Jerman Friedrich Merz mempertanyakan strategi Amerika Serikat terhadap Iran. Menurutnya, posisi Teheran di meja negosiasi tampak lebih kuat dari perkiraan, sementara langkah Washington belum menunjukkan jalan keluar yang meyakinkan. Yang menarik justru negara-negara Teluk yang selama puluhan tahun sering berada di sisi berlawanan dengan Iran kini mulai mendorong pintu diplomasi tetap terbuka. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab dilaporkan mendukung langkah meredakan ketegangan karena perang besar di kawasan Teluk akan menghantam semua pihak tanpa terkecuali. Dari sinilah pertanyaan lama mulai muncul. Bagaimana Iran, negara yang hidup puluhan tahun di bawah embargo, sanksi, dan tekanan internasional, tetap mampu bertahan sebagai pemain besar yang tidak bisa diabaikan? Jawabannya tidak cukup dicari di rudal atau militernya hari ini. Kita perlu mundur jauh ke sejarah panjang yang membentuk karakter Iran modern. Iran hari ini berdiri di atas lapisan sejarah yang membentang lebih dari 2,5 milenium. Identitasnya berakar dari Kekaisaran Persia yang didirikan Siklus the Great atau Kores Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di bawahnya, Persia tumbuh menjadi salah satu imperium terbesar dunia kuno. Dikenal bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi juga karena pendekatan yang relatif toleran terhadap berbagai suku, budaya, dan agama. Setelah itu, Persia melewati banyak pergantian dinasti. Salah satu fase paling menentukan datang pada abad ke-16, ketika dinasti Safawi menjadikan Islam Syiah sebagai identitas resmi negara. Keputusan ini membentuk fondasi keagamaan dan politik Iran sampai era modern. Namun sejarah modern Iran tidak bisa dilepaskan dari campur tangan asing. Pada 1951, Perdana Menteri Muhammad Mossadegh menasionalisasi industri minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan Inggris. Langkah ini membuatnya sangat populer di dalam negeri, tetapi memicu kemarahan London dan Washington. 2 tahun kemudian, lewat operasi Ajax, CIA dan MI6 membantu menggulingkan Mossadegh. Shah Muhammad Reza Pahlavi kembali berkuasa, lalu perlahan membangun pemerintahan yang makin otoriter dengan dukungan Barat. Ketegangan yang menumpuk selama puluhan tahun akhirnya pecah pada Revolusi Iran 1979. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini, monarki Pahlavi runtuh dan digantikan oleh Republik Islam Iran.
Dari sinilah lahir sistem politik yang berbeda dari banyak negara lain. Ada pemilu, presiden, parlemen, dan lembaga modern. Tetapi arah tertinggi negara tetap berada di bawah kepemimpinan utama. Sistem ini dikenal sebagai wilayat al-faqih. Presiden dipilih rakyat untuk mengurus pemerintahan harian. Namun keputusan strategis negara tetap diawasi pemimpin tertinggi atau supreme leader. Ia memiliki pengaruh besar atas militer, keamanan nasional, dan arah politik utama Iran. Struktur inilah yang sampai sekarang menjadi tulang punggung pemerintahan Teheran. Tidak lama setelah revolusi, Iran langsung dihantam ujian besar. Pada 1980, Irak di bawah Saddam Hussein menyerbu Iran. Perang itu berlangsung 8 tahun dan meninggalkan luka yang sangat dalam. Kota-kota Iran berkali-kali dihantam rudal Irak, sementara kemampuan Teheran untuk membalas masih terbatas. Dari pengalaman pahit itu, Iran menarik satu kesimpulan keras, keselamatan negara tidak boleh bergantung pada belas kasihan atau bantuan pihak luar. Maka program rudalnya dibangun serius, berkembang dari kebutuhan bertahan hidup menjadi teknologi rudal modern dan presisi tinggi pada abad ke-21. Kini Iran disebut memiliki salah satu gudang rudal terbesar di Timur Tengah. Di luar rudal, Iran juga mengandalkan pasukan Al-Quds, unit elit dalam IRGC. Tugasnya bergerak di luar negeri, membangun jejaring sekutu regional dan mendukung kelompok yang dianggap sejalan dengan kepentingan Teheran. Ada sisi unik dari Iran yang tak melulu soal konflik atau gejolak politik. Jauh sebelum angin Islam berhembus ke Persia, tanah ini merupakan epicentrum Zoroastrianisme, sebuah keyakinan purba besutan Nabi Zoroaster. Ajaran tersebut menitik beratkan pada rivalitas abadi antara kebajikan dan kebatilan, sekaligus urgensi moralitas manusia. Menariknya lagi, tatanan sosial mereka juga kental dengan adat ta'aruf, sebuah konsep kesantunan yang amat khas. Lewat tradisi ini, lumrah bagi seseorang untuk menepis tawaran di awal demi menonjolkan rasa hormat dan sikap bersahaja. Bicara soal daya tawar Iran di panggung ekonomi dunia, jangkar utamanya jelas berada pada sektor energi. Negara ini mendekap deposit minyak bumi terbesar ketiga di planet ini, sekaligus pemilik cadangan gas alam terbesar kedua di bawah Rusia. Berkah melimpah tersebut sejatinya tercipta jutaan tahun silam lewat pergeseran tektonik. Momen serupa yang membentuk barisan pegunungan Zagros serta Selat Hormuz. Alhasil, Teheran bukan sekedar lumbung komoditas, melainkan juga penguasa penuh atas rute suplai energi paling krusial di dunia. Akan tetapi, limpahan pundi-pundi hitam itu tak lantas memuluskan jalan Iran menuju kemakmuran tanpa riak. Pasca pecahnya Revolusi Islam 1979, mereka berulang kali dihantam embargo ekonomi oleh Washington dan sekutu baratnya. Mulai dari pemutusan akses finansial global, seretnya arus modal asing, hingga boikot arus ekspor minyak. Dampaknya, Iran dipaksa gigit jari karena gagal mengoptimalkan seluruh aset ekonominya, tak seperti tetangga-tetangga kaya mereka di sepanjang pesisir Teluk. Uniknya, jepitan sanksi tersebut justru memicu lahirnya doktrin ekonomi perlawanan. Selama berdekade-dekade, Iran memotong ketergantungan luar negeri lewat swasembada manufaktur, dari farmasi hingga komponen otomotif. Mereka pun cerdik memutar otak dan merancang jalur dagang alternatif, skema barter, serta mendongkrak sektor non-migas layaknya industri baja, petrokimia, hingga pangan. Langkah tersebut memang tak lantas menyulap semua problem finansial Iran menguap begitu saja. Lonjakan inflasi dan himpitan hidup realnya masih jadi rapor merah di sana. Tapi setidaknya, cetak biru ekonomi perlawanan ini sukses menjaga Teheran tetap berdiri tegak, mematahkan prediksi banyak pengamat yang meramal negara itu bakal karam dihantam sanksi. Hari ini posisi Iran jelas bergeser, bukan lagi sekedar negara semenjana di Timur Tengah. Di mata para simpatisnya, wilayah ini telah berevolusi menjadi poros kekuatan regional yang berani mengusik dominasi pemain-pemain lama. Mengandalkan gurita aliansi yang populer dengan sebutan poros perlawanan, membentang dari Lebanon, Irak, Yaman, sampai Palestina, kuku pengaruh Teheran tertancap jauh menembus sekat-sekat teritorinya. Pada waktu bersamaan, keteguhan mereka melewati blokade, ancaman perang hingga dikucilkan secara global, memicu spekulasi sebagian analis bahwa Iran tengah merangkak naik menjadi kandidat adidaya baru. Terlepas dari perdebatan klaim itu taring Iran, sekarang sejatinya lahir dari kombinasi apik antara memori kejayaan kekaisaran Persia, doktrin teokrasi pasca revolusi 1979, serta imunitas nasional hasil tempaan blokade luar selama puluhan tahun. Formula itulah yang membuat mereka tetap dominan, sekaligus paling teka-teki di konstelasi geopolitik dunia hari ini.